Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leonor Sigalingging dari program studi ilmu kelautan. Saya akan memaparkan materi tentang sustainable aquaculture. Makanan laut protein akuatik adalah salah satu sektor makanan yang tumbuh paling cepat dan paling diperdagangkan secara global di setiap negara, karena memiliki sumber protein penting bagi miliaran orang, dan telah mencapai titik di mana penangkapan ikan dan budidaya aquaculture ikan dari sungai, danau, dan laut saling berkontribusi untuk memenuhi asupan secara global. Dengan populasi yang semakin meningkat, membuat banyak permintaan akan makanan sumber daya serta pergeseran jenis-jenis makanan yang dibutuhkan. Namun, sungai dan laut akan terus menyediakan sumber makanan penting. Namun kondisinya sekarang, lingkungan akuatik yang sudah tegang disebabkan eksploitasi masif atau penangkapan yang berlebihan. Jadi, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan populasi kita akan makanan laut? Aquaculture dapat menjadi solusi penting dalam mengatasi masalah ini, karena melibatkan penanaman, pembenihan, dan panen ikan dan rumput laut dengan wilayah yang terkontrol. Jika hal ini dapat berkelanjutan dengan baik, maka akan meningkatkan produksi aquaculture kita agar dapat memenuhi kebutuhan makanan laut. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan aquaculture sendiri perlu adanya monitor dan mempelajari ekosistem perairan serta cara mengeksplorasi serta dapat berinteraksi antar lingkungan perikanan aquaculture, sehingga makanan dari sumber apapun dapat berkelanjutan dan dapat berkembang. Ini sangat disarankan untuk pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, karena untuk mendorong hubungan yang berkelanjutan antar populasi sumber daya yang berada di sungai dan laut. Contohnya mungkin termasuk cara-cara baru untuk menghasilkan protein dari aquaculture yang dapat secara signifikan mengurangi jumlah ruang laut yang dibutuhkan untuk menghasilkan makanan laut kita. Dengan berkurangnya kebutuhan akan ruang ini dapat berpotensi menguntungkan tujuan konservasi laut yang lebih luas. Negara yang berfokus pada peningkatan aquaculture sendiri terdapat pada negara-negara dengan berpenghasilan rendah atau menengah, yang artinya aquaculture berkelanjutan dapat penting untuk kemakmuran nasional dan dapat menjadi sumber makanan secara global. Hambatan utama budidaya berkelanjutan aquaculture adalah salah satunya adalah penyakit. Penyakit ini memiliki potensi untuk menyebar dengan cepat dan mengakibatkan kerugian ekonomi dan merusak penyediaan rantai makanan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kurangnya data untuk penelitian skala dari dampak penyakit global aquaculture dan dianggap besar tapi tidak diketahui. Sarannya adalah jika kita dapat meminimalisir dari dampak penyakit ini, kita akan lebih dekat untuk mewujudkan produksi yang berkelanjutan dari sektor ini. Sangat penting bahwa pemerintah, industri, dan akademik bekerja sama untuk menentukan sejauh mana dampak ini. CEFAS sendiri akan memimpin global dalam kesehatan perairan dan berani menyangkal pusat kolaborasi dari bidang oleh IOA sebagai perusahaan global yang unggul. Bekerja dengan para mitra pada masalah berkelanjutan yang paling mendesak yang dihadapi industri aquaculture. CEFAS dan University of Action baru-baru ini mendirikan pusat untuk aquaculture berkelanjutan di masa depan untuk menghubungkan para ahli di bidang kesehatan hewan akuatik, keamanan makanan laut, dan masalah yang lebih luas seperti AMR. Dengan meningkatnya kesehatan dan keamanan mengonsumsi makanan laut, kami akan membantu menghilangkan salah satu barrier utama yang mencegah produksi berkelanjutan dari sektor ini. Dan CEFAS akan memantau sebuah studi ekosistem perairan dan mengeksplorasi interaksi lingkungan dalam perikanan aquaculture, sehingga makanan laut dari sumber apapun dapat menjadi lebih berkelanjutan. CEFAS menyarankan pemerintah dalam negeri maupun luar negeri untuk mendorong hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan air. Kesimpulan dan pendapat dari saya adalah aquaculture adalah masa depan produksi makanan laut. Kita sekarang harus bekerja secara kolektif untuk mendukung peningkatan produksi yang berkelanjutan dari industri yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan agar dapat maju dan berkembang ke tingkat yang lebih besar. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Terima kasih.